Jangan pelit mengampuni orang lain. Amin. Kita nggak lebih benar dari orang lain. Makanya ampunilah kesalahan orang. Kenapa sih kesalahan yang sedikit aja kita marahnya panjang banget, dendamnya dalam banget. Sementara loh, dosa kita yang segitu banyak Tuhan ampuni, katakan amin. Kalau Anda mau iblis tidak mendapat keuntungan dalam hal ini dan tidak membuka celah bagi roh jahat kembali ke hati Anda, ampunilah kesalahan orang lain. Kepahitan, tidak mengampuni, menjadi celah untuk iblis menanamkan kebencian, perpecahan, dan kejahatan di hati Anda. Kami percaya bahwa hadirat-Mu memenuhi kami, Tuhan. Terima kasih. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk beracara di tengah-tengah kami. Bekerja di dalam batin kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman-Mu, menangkapnya dan menghidupinya. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Berdoa untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube maupun live TikTok. Mereka semua diberkati dan dilawat Tuhan dimanapun mereka berada. Roh Kudus ada dan hadirat-Mu Tuhan yang melembutkan hati mereka. Terima kasih, berkatilah umat-Mu malam hari ini. Hamba menyerahkan setiap menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya. Tolonglah hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati sama-sama kita katakan, Amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Halo, shalom, shalom. Malam ini live TikTok pertama kali, luar biasa ya. Wow, semoga jaringan aman dan Anda semua bisa mendengar saya dengan baik dan diberkati. Amen. Jadi saya lagi dapat tentang ini, 7 gerbang roh jahat. Nah, saya ingin bagikan di ibadah live ini dari poin 1 sampai 3-nya ya. Karena ini yang akan dilepaskan di YouTube untuk pertama kali. Nah, 7 gerbang roh jahat itu masuk ke hati kita lewat 7 hal. Yang pertama, amarah dan kepahitan, iri hati atau dengki, cinta uang dan pengkhianatan, bisikan pikiran jahat. Yang kelima, kebohongan dan keserakahan. Yang keenam, keras hati atau tidak mau bertobat. Yang ketujuh, kesombongan dan kemunafikan. Anda akan lihat di YouTube saya minggu depan, mungkin hari Sabtu, untuk yang kelanjutan poin 4-nya, bisikan pikiran jahat. Tadi saya sudah khotbahkan di ibadah jam 5. Dan minggu depan live jam 10 pagi, saya akan lanjutkan poin 5, 6, dan 7. Oke, saya akan bahas yang pertama dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26, kita baca sama-sama. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ayat 25. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Yesus mengajari kita bahwa roh jahat itu bisa kembali. Kalau kita membiarkan hati kita jadi tanah yang tandus. Karena dikatakan bahwa roh jahat itu mencari tempat-tempat yang tandus. Secara spiritual artinya apa? Bicara soal kehidupan yang tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Hati yang tidak punya takut akan Allah. Bicara soal tanah yang tandus. Dan iblis cari tempat-tempat seperti itu. Ketika dia tidak ketemu, dikatakan dia akan kembali ke rumah yang telah ditinggalnya. Dan ketika didapati bahwa rumah itu bersih, rapi, bicara soal kosong rohani. Ketiadaan roh Allah di batin kita. Rumah itu kosong. Kok bisa kosong? Jadi sebenarnya
Hati kita itu sudah dibersihkan dari roh jahat ketika kita menerima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebenarnya kita sudah dibersihkan, mungkin sudah pernah didoakan pelepasan dan sebagainya. Tapi kalau kita hendak isi hati kita dengan roh Allah, kita hendak undang roh Allah untuk masuk dan bertahta dalam hati kita. Dan kita hendak isi hati kita dengan firman, dan kita hendak hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Tidak ada penundukan diri kepada Allah, maka iblis bukannya lari, tapi kembali. Jaga hatimu, supaya jangan sampai iblis balik lagi. Anda pernah gak heran lihat hamba Tuhan kok bisa jahat? Orang Kristen kok bisa kejam? Orang Kristen kok bisa kesurupan? Pernah lihat itu? Saya sama Pastor Jojo ngalamin. Pernah dipanggil ngelepasin hamba Tuhan yang kerasukan setan. Bayangin, pendeta dipanggil untuk doa pelepasan pendeta lain. Nah saya waktu itu ya jujur bingung. Kok bisa ya? Kalau kelasnya jemaat ya wah kita paham lah. Ini pendeta loh. Ternyata enggak pendeta enggak jemaat. Jangan sampai kita biarin hati kita jadi tanah yang tandus. Di mana enggak ada persekutuan dengan Allah. Orang bisa sibuk pelayanan. Bisa kelihatan rohani tapi enggak punya persekutuan dengan Tuhan. Dan tanah yang tandus dan rumah yang kosong, hati yang kosong, bicara gini, roh Allah sudah tidak ada. Kok bisa nanti kita bahas? Gerbang roh jahat masuk ke hati kita. Yang pertama, amarah dan kepahitan. Kita mau baca Efesus 4 ayat 26, sama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya bertanya dulu sama Anda. Ketika kita marah, itu udah dosa apa belum? Yang bilang dosa angkat tangan. Waktu marah udah dosa. Oke. Yang bilang belum dosa, angkat tangan. Oke. Baca baik-baik. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Berarti udah dosa belum kalau marah? Belum. Karena kemarahan adalah reaksi spontanitas jiwa kita ketika kita disakiti. Kalau Anda tidak bisa marah, berarti Anda sudah mati. Orang yang masih hidup masih bisa marah. Coba sebelahnya tabok pipinya. Marah nggak? Kalau nggak marah, something wrong sama Anda. Benar nggak? Coba uang Anda dicopet. Marah nggak? Marah? Coba HP-nya diambil. Marah nggak? Kita tes dulu. Nah, tadi yang angkat tangan dosa, jangan marah loh. Dengar baik. Marah adalah reaksi spontanitas. Ketika disakiti, orang pasti marah. Yesus saja bisa marah. Tapi jangan berbuat dosa. Apa yang bikin jadi dosa adalah ketika kamu simpan amarahmu. Makanya firman Tuhan bilang, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan marah lama-lama, jangan dipendam. Kemarahan yang disimpan membuka celah bagi si jahat. Kalau tidak dikendalikan, amarah bisa berubah jadi kebencian. Kebencian bisa membuat kita jadi dendam dan kemudian memikirkan kejahatan. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah, artinya bisa marah tapi harus berhenti dong. Jangan marah-marah terus. Yang suami lihat istrinya, jangan marah-marah terus sayang. Ayo yang istri-istri juga lihat suaminya, suamiku mana ya? Jangan marah-marah terus sayang. Kita harus saling mengingatkan. Teman sama teman, bro cukup marahnya bro. Karena berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Dari kemarahan bisa jadi kejahatan. Why? Karena dipendam. Amarah yang dipendam membuat orang merencanakan kejahatan. Matius 12 ayat 44 berkata gini. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu
Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Apa yang menyebabkan roh Allah? Tadi saya katakan, kekosongan rohani bicara tidak ada roh Allah di dalam batin kita. Apa yang membuat roh Allah meninggalkan seseorang? Roh Kudus undur dari hidup seseorang. Karena mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan, Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan ingat di kisah Saul, roh Allah undur dari Saul. Jadi roh Allah bisa pergi dari kita? Kalau kita tidak taat kepada firman, kasus Saul, dia berontak sama Roh Kudus. Dia berontak sama firman Tuhan dan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 kita baca sama-sama di ayat 30, 321. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 yuk. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan baik. Dengan apa kita mendukakan Roh Kudus? Apa yang membuat Roh Allah tidak betah tinggal dalam batin kita? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Waktu Anda marah sama orang dan Anda terus membicarakan orang itu, Anda makin kesel, lihat mukanya makin kesel. Anda lihat dia di Facebook, Anda makin kesel. Apalagi kalau orang yang Anda keselin itu cakep. Apalagi kalau orang yang bikin Anda marah itu makin kaya. Anda makin marah nggak? Makin marah, iblis mulai masuk. Dan kemudian Anda mulai pahit. Anda geram. Mulai merancangkan kecelakaan buat orang. Mulai bertikai sama orang itu. Mulai fitnah dia. Wow, hati-hati. Yang Anda korbankan tidak hanya damai sejahteramu. Ingat damai sejahtera datang dari mana? Roh Kudus. Damai sejahtera oleh Roh Kudus. Yang kita korbankan adalah roh Allah di hati kita. Roh Kudus adalah roh yang manis. Roh yang lemah lembut. Di mana ada roh Allah, pasti anak-anak Allah itu menjadi cinta damai. Tanda anak Allah adalah roh Allah di dalam batinnya. Roh Allah membuat kita taat sama firman. Roh Allah membuat kita jadi mengerti kehendak Tuhan. Bukankah dia penasehat yang ajaib? Tapi kalau kita tidak mau nuruti, Anda kesel nggak kalau ada orang udah kurang pinter, dinasehatin nggak mau denger? Pernah ketemu yang gini? Kira-kira gimana? Masih mau nggak ladenin dia? Masih boleh nggak dia datang ke kantormu gangguin kamu? Buat apa? Lu kalau punya masalah datang ke gua, tapi tiap kali gua kasih nasihat lu so pinter, nggak usah datang lagi, bener? Roh Allah nggak akan tinggal di hati kita kalau kita nggak bisa dikasih tahu. Dikatakan gini, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Murahlah dalam mengampuni. Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Jangan pelit mengampuni orang lain. Amin. Kita gak lebih benar dari orang lain. Makanya ampunilah kesalahan orang. Kenapa sih kesalahan yang sedikit aja kita marahnya panjang banget, dendamnya dalam banget. Sementara loh, dosa kita yang segitu banyak Tuhan ampuni, katakan amin. Kalau Anda mau iblis tidak mendapat keuntungan dalam hal ini dan tidak membuka celah bagi roh jahat kembali ke hati Anda, ampunilah kesalahan orang lain. Kepahitan, tidak mengampuni,
menjadi celah untuk iblis menanamkan kebencian, perpecahan, dan kejahatan di hati Anda. Saya kasih buktinya. Kenapa sih Tuhan mau kita mengampuni orang lain? Bukan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan dalam Matius 6 ayat 15, Yesus berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Anda ingin diampuni? Aku harus mengampuni, katakan sama-sama. Nah, kenapa Tuhan tuh mau kita mengampuni? Menjadi salah satu dosa yang tidak terampuni kalau kita tidak mengampuni. Karena kemarahan, dendam, kebencian, kepahitan hanya membuka celah bagi si jahat untuk memperalat kita berbuat jahat. Coba kita murah hati mengampuni. Selesai. Kita sembuh. Amen. Iblis maunya kita benci. Kita harus sadar hati kita adalah rumah buat Roh Kudus berdiam. Jangan biarin kemarahan, kebencian, dendam, kegeraman, kepahitan mengusir dia dari situ. Dan membuka celah hati kita kosong dan roh jahat kembali. Bahkan dikatakan membawa 7 roh yang lebih jahat lagi. Keadaan kita tidak akan jadi lebih baik, tapi lebih buruk. Yang mau bebas katakan amin. Yang berikutnya. Yang kedua, gerbang roh jahat masuk ke hati kita lewat iri hati dan dengki. Galatia 5 ayat 15 berkata, janganlah kita gila hormat, jangan butuh validasi. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sama-sama yuk. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kedengkian dan iri hati membuka celah untuk iblis masuk ke dalam hidup kita. Sehingga kita bikin kacau, bikin ribut, dan bikin banyak hal-hal jahat. Saya kasih contoh yang real di kisah di Alkitab itu Kain dan Habel. Anda tahu dalam Kejadian 4, karena iri hati persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, Kain menjadi panas. Kita lihat dalam Kejadian 4 ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa iblis sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Perhatikan ini. Sebenarnya Kain cuma iri hati, karena persembahannya gak diterima Tuhan. Menggambarkan dalam hidup kita, sometimes kita kerja keras sama-sama sama teman. Tapi kok dia lebih kaya? Kok dia lebih ngetop? Kerja bareng-bareng. Anda nonton kisah Michael Jackson? Pernah? Saya nonton kisah Michael Jackson. Mereka itu pernah Jackson 5 ya. Iya enggak? Kakak adik bikin band sebelum Michael terkenal. Tapi ketika mereka tampil di sini, tampil di sana, produsernya paling tertarik sama Michael Jackson. Karena dia punya aura yang berbeda. Gaya dan suaranya beda ceritanya. Mungkin saudara yang lain lihat gini, kita nyanyi bareng-bareng, perform bareng-bareng, kenapa dia sendirian ngetop? Dan akhirnya Michael yang dipanggil untuk tampil terus, akhirnya dia yang makin terkenal. Nah saudara-saudara bilang gini, gak bisa gitu dong loh. Bapaknya juga tekan Michael, kamu gak boleh dong begini, kamu harus bela keluarga kamu dong. Kamu harus perform lagi, Jackson 5 harus maju lagi. Michael Jackson bantuin, masuk lagi ke Jackson 5, sampai kedua kalinya. Tapi what happened? Michael lebih ngetop lagi. Dan akhirnya Michael jalan sendiri, sampai akhir ajalnya. Saya mau bilang gini, sometimes favor Tuhan kelihatan gak adil. Sometimes kenapa orang
dipakai Tuhan lebih spesial. Kenapa adik kakak kita bisa lebih kaya dari kita? Kita nggak boleh iri. Berkat Tuhan masing-masing. Fokus kita harus benar. Saya pernah ngajarin ini. Jangan iri sama kakak adikmu yang lebih kaya dari kamu. Syukuri apa yang Tuhan kasih di hidupmu. Amin. Waktu saya memilih jadi hamba Tuhan, saya pulang ke Indonesia karena panggilan Tuhan, meninggalkan Australia. Keluarga saya ngata-ngatain saya. Dibilang bodoh, dibilang gila. Mana ada orang ninggalin harta, mana ada orang ninggalin negara yang jadi impian banyak orang. Bisa tinggal, punya uang, punya rumah, punya mobil, kok malah pulang? Saya juga kalau bukan Tuhan yang bikin saya taat, mungkin saya juga gak bisa taat. Saya percaya Roh Kudus yang membuat saya taat. Tapi waktu saya mulai melayani Tuhan, saya mulai dari bawah. PK masih kecil, belum terkenal, gak pernah, jarang lah ditaruh di hotel bintang 5 gitu. Suami saya, dipanggilnya sama gereja gede-gede. Saya kecil-kecil aja. Suami saya khotbah di gereja yang ribu-ribuan. Saya ratus-ratusan lah, bahkan puluhan kadang-kadang. Tapi saya tetap melayani yang terbaik. Gak pernah pilih-pilih, suami saya juga. Kemudian mulai Tuhan pakai, Tuhan mulai urapi lebih lagi. Gantian, saya yang ribu-ribuan. Saya kasih tahu, ada waktunya, ada musimnya, ada caranya Tuhan. Kita nggak bisa ngerti. Saya nggak bisa ngiri sama suami saya. Enak banget loh. PK lebih gede, hotel bintang 5, jemaat ribu-ribu, kan gaya kan? Kita nggak bisa gitu dong. Berkat Tuhan masing-masing, waktu Tuhan masing-masing. Amen. Ini contoh simpel suami istri. Emang suami istri nggak bisa saling ngiri? Kalau mau ngiri, suami saya udah marah-marah. Kenapa gua khotbah duluan, lu yang lebih terkenal dari gua, gitu kan? Tapi enggak, itu bodoh sekali. Kami nggak saling iri hati karena kami mengerti pemakaian itu dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan. Syukuri apa yang ada. Saya punya kakak ipar yang dibeliin kakak saya tas Chanel, segala merek-merek branded, ke Paris bolak-balik. Saya dulu mau ke Eropa aja mikir 10 kali. Kakak saya bilang gini, lu mesti punya 10.000 US dollar kalau lu mau ke Eropa. Saya masih ingat dia bilang gitu. Tapi Tuhan bawa saya dengan cara yang ajaib. Saya diundang pelayanan. Gak perlu punya uang 10.000 US dollar. Saya cuma bawa 200 euro. Tapi saya dibawa Tuhan keliling Jerman. Keliling Eropa. Bahkan pelayanan di Belanda. Cuma punya 200 euro. Berkat Tuhan masing-masing. Kita gak perlu iri sama orang. Amen. Saya udah cukup senang bisa pelayanan ke sana meskipun gak beli tas Chanel, saudara. Dan saya gak bisa ngerti kenapa kita harus ngiri sama orang. Saya gak pernah pengen punya apa yang orang lain punya. Karena saya percaya gini, apapun berkat Tuhan buat saya itu yang terbaik. Jangan bandingin dirimu dengan orang lain. Ini suami-suami juga jangan suka bandingin istrimu sama perempuan lain. Nanti dia jadi iri sama perempuan itu. Yang istri-istri juga, jangan suka bandingin suamimu sama laki-laki lain. Tuh lihat tuh kakak lu tuh, bisa beliin istrinya mobil Denza. Lu beli apa? Cuma bisa beliin gua Avanza gitu misalnya. Jangan gitu, doain suamimu. Amen. Saya Jojo mau beli juga, saya akan bilang gak boleh. Why? Kita hamba Tuhan, tahu diri. You just have to know who you are. Gak perlu ikut-ikutan orang. Syukuri berkat Tuhan. Kalau kamu punya attitude hati seperti itu, kamu gak akan ngiri orang lain punya apa. Amen.
Dibilangin, kok rumahnya kecil, biarin aja, nggak ngutang. Halal, nggak pakai nyuri, nggak pakai suap, nggak pakai rampas. Syukurilah. Iri hati membuat Saul membenci Daud. Satu kali mereka pulang perang, ada perempuan-perempuan menari-nari dengan rebana, nyanyi begini. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Apa yang terjadi? Dalam 1 Samuel 18 ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Berlaksa itu sekitar 10.000. Jadi puluhan ribu sama ribu-ribu dibahasnya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat 10, keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Perhatikan. Dari dengki jadi benci. Dan mau membunuh. Hati-hati jangan biarkan iri hati menguasai hatimu. Amen. Katakan kanan kirimu, jangan suka iri. Yang terakhir, gerbang roh jahat. Yang ketiga, cinta uang dan pengkhianatan. Cinta uang membuka celah untuk iblis menguasai hati kita. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saya ambil contoh yang paling signifikan, Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat kedua dibilang gini, mereka sedang makan bersama. Ingat ini kejadian apa? The Last Supper. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kita tahu bahwa iblis itu selalu masuk dengan pikiran jahat. Tapi Anda harus berkuasa menaklukkan pikiran jahat. Jangan malah ikutin. Matius 26. Yudas mengkhianati Yesus. Dia datang ketemu imam-imam kepala di ayat 15, Matius 26 dia bilang gini, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? What will you give me if I surrender him to you? Bayangin, mereka membayar 30 keping uang perak. Nah, tindakan pengkhianatan Yudas ini berawal dari keserakahannya akan uang. Dan Anda perlu tahu bahwa Yudas emang udah sering mencuri. Ini orang cinta duit banget. Orang yang cinta duit pasti pelit. Selain pelit, suka nyuri uang yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 6. Ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudasnya cinta duit banget. Hati-hati jangan cinta uang. Cinta uang membuat hati Yudas terbuka untuk roh jahat masuk dan menguasai dia. Yohanes 13 ayat 27 kita baca sama-sama. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Hati-hati ini memperingatkan kepada kita, jangan cinta uang. Supaya roh jahat tidak masuk kembali di hatimu. Anda bisa bedakan Anda cinta uang atau cinta Tuhan adalah gini.
Kamu pelit gak untuk pekerjaan Tuhan? Orang kalau cinta duit, pasti pelit. Ada jemaat yang ngasih pertanyaan di Q&A. Bilang gini, kalau saya nabur, bukankah itu berarti uang saya berkurang? Orang kalau cinta duit, dia nabur tuh bagi dia gini, ya kurang dong duit gue, harta gue berkurang dong. Salah. Orang kalau cinta Tuhan itu paham, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Semua yang kita punya adalah milik Dia. Semua harta, keluarga, semua punya Tuhan. Kalau Tuhan minta, itu haknya. Orang bisa kelihatan cinta uang atau cinta sesama. Ada lagi nih, dia kejam sama orang lemah atau dia murah hati sama orang lemah. Anda perhatikan orang-orang yang kaya, belum tentu murah hati kan? Punya saudara yang kaya melintir tapi pelit? Saya punya. Membuktikan, orang kalau lebih sayang duit daripada manusia, itu gelas pecah satu, gaji potong sebulan. Kejam. Mari jaga hati kita. Uang kita jangan sampai lebih berharga daripada Tuhan. Jangan sampai lebih berharga daripada sesama. Tanda Anda tidak cinta uang adalah gini, Anda jadi murah hati. Suka nabur. Anda tidak ragu-ragu melepas. Saya bukan orang kaya. Kebutuhan banyak. Tapi tiap kali kalau Roh Kudus bilang gini, transferlah. Transferlah. Saya transfer. Tuhan, tinggal segini loh. Transfer. Transfer. Sampai muncul tulisan, saldo Anda tidak mencukupi. Gue serius. Saya ini kalau ngomong gak omong kosong. Tapi saya tahu Tuhan pelihara saya. Dan Dia selalu buktikan Dia setia. Kalau Anda cinta Tuhan, Tuhan mau kamu tahu Tuhan lebih sayang kamu. Tuhan tuh lebih sayang kita daripada siapapun. Tuhan lebih sayang saya daripada Jojo sayang saya. I know it very well. Kalau kamu nabur, jangan pernah takut kekurangan. Tuhan pemelihara kita. Amen, saya akhiri. Kalau Anda sudah pernah dilepaskan dari roh jahat, undang Roh Kudus masuk dalam hatimu. Isi hatimu dengan firman Tuhan. Dan taatlah kepada Tuhan. Karena Yakobus 4 ayat ke-7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Anda kalau nggak mau dikuasai iblis, hiduplah dalam penundukan akan firman Allah. Kalau Anda tunduk sama Tuhan, apapun yang Tuhan bilang, Anda bilang, yes Lord, siap. Amen. No, tapi Tuhan, Anda marah sekalipun, Anda disakiti sekalipun, Anda cuma pegang firman. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan yang baik buat semua orang. Tuhan gak bisa, tapi saya mau. Sulit, tapi saya mau. Tuhan hargai kejujuran kita. Tapi hiduplah dalam penundukan penuh kepada Allah. Supaya iblis lari daripadamu. Supaya jangan sampai roh jahat yang sudah pergi kembali membawa 7 roh jahat yang lebih jahat. Dan membuat keadaan kita lebih buruk dari semula. Keadaan yang lebih buruk itu seperti apa? Dulu bikin dosa cuma 1. Begitu roh jahat bawa teman-temannya jadi ber8. Kita jahatnya 10 kali lipat. 100 kali lipat. Kalau dulu nyolong masih ada rasa salah, sekarang ngebunuh aja gak rasa salah. Ibaratnya gitu. Kalau dulu selingkuh diam-diam, sekarang terang-terangan. Kalau dulu, wah mikir 200 kali kalau mau bilang cerai, sekarang cerai melulu. Kalau dulu cuma pelit, level-level 10%, sekarang
jadi tamak dan kejam sekali. Orang kalau udah dikuasai roh jahat, jangan Anda pikir bentuknya kerasukan, belum tentu. Tapi keadaan orang itu lebih buruk dari sebelumnya. Bertobat yuk. Kasih hati kita buat Roh Kudus. Buka tanganmu dan undang dia masuk. Katakan, Roh Kudus penuhi aku. Penuhi hatiku Tuhan. Anda yang menyimpan kepahitan, kemarahan, dendam, iri hati, dengki. Anda yang menyimpan luka di hatimu. Ayo lepaskan pengampunan. Jangan tahan, malam ini lepaskan. Katakan, aku mau mengampuni Tuhan. Aku mau berhenti marah. Aku gak mau iri hati lagi. Tuhan, aku gak mau cinta uang. Aku mau cinta Tuhan. Yuk beresin hatimu masing-masing. Sebentar kita akan memberikan pelayanan bagi yang butuh didoakan, ada yang butuh dilepaskan. Anda nanti sebentar di akhir ibadah boleh maju ke depan. Dan hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Untuk sementara mari buka hatimu dan minta pengampunan dari Tuhan. Kalau Anda simpan kepahitan, kalau Anda simpan luka, amarah, iri hati, cinta uang, bilang Tuhan aku mau bebas. Aku mau lepas, aku mau mengampuni, aku mau belajar mengasihi. Tuhan tolong aku. Roh Allah penuhi aku. Roh Allah penuhi hati kami. Terima kasih Tuhan.